Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Nah, di hari yang cerah ini, kita akan bersama-sama belajar tentang cara mengendalikan emosi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Apa yang kalian ketahui tentang emosi? Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya perasaan marah, perasaan senang, atau perasaan sedih. Perasaan-perasaan ini yang disebut dengan emosi. Emosi merupakan gambaran dari perasaan manusia ketika menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Lalu, apa manfaat emosi dalam kehidupan manusia? Emosi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Emosi yang pertama, yang ini emosi sebagai kekuatan untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan di hidupnya. Nah, munculnya perasaan sayang, cinta, marah, benci akan membuat manusia lebih menikmati dengan kehidupan bersama orang lain. Bayangkan, jika kalian tidak memiliki perasaan emosi, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan kesulitan untuk mengekspresikan diri kepada orang lain, sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang sedang kita rasakan. Fungsi yang kedua, yang ini emosi sangat pembangkit energi dalam kehidupan sehari-hari. Emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika kita berhasil menunjukkan perasaan kita kepada orang yang kita sayangi, kepada orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, perasaan ini akan membuat kita semangat dan meningkatkan energi yang positif yang kita miliki. Dan emosi yang ketiga, emosi sebagai pembelah pesan. Biasanya emosi mampu memberikan bagaimana kondisi orang-orang berada di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita sayangi, sehingga kita mampu melakukan apapun sesuai perasaan yang dirasakan saat itu, baik dalam kondisi bahagia, dengan ikut bahagia, atau kondisi sedih, dengan ikut berempati. Apakah kalian sudah pernah melihat kondisi emosi dari teman-teman di sekitar kalian? Dan apa yang sudah kalian lakukan untuk merespon emosi tersebut? Ada dua aspek yang mempengaruhi munculnya emosi. Yang pertama adalah faktor dari dalam diri, kondisi fisik, temperamen, sistem saraf, dan struktur otak manusia yang berbeda-beda. Juga mempengaruhi bagaimana emosi tersebut muncul. Dan yang kedua adalah faktor dari luar diri, pola asuh, kebudayaan, aturan dari keluarga tentang kapan, di mana, dan bagaimana emosi harus diungkapkan saat mempengaruhi bagaimana emosi seorang terbentuk. Ada 6 macam-macam emosi. Emosi yang pertama ini emosi bahagia. Yang kedua, emosi sedih. Kemudian emosi takut. Kemudian emosi gigih, kemudian emosi marah, dan yang terakhir emosi terkejut. Sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Oleh karena itu, kita harus memiliki cara mengendalikan emosi pada diri kita. Ada 6 cara yang kita lakukan untuk mengendalikan emosi. Yang pertama, yakinkan pada diri sendiri bahwa kita berpegang penuh untuk mengontrol emosi kita. Jangan sebaliknya ya, jangan sampai emosi yang mengontrol kita. Yang kedua, cobalah untuk melihat lebih dekat gaya hidup kita sendiri untuk mengidentifikasi alasan yang memicu emosi kita. Kemudian berikutnya, jika kita bisa mengendalikan imajinasi kita juga bisa mengendalikan pikiran negatif yang terus menyerang kita sepanjang waktu. Hindari kecurigaan dan bebaskan diri dari pikiran yang terus berulang. Untuk mengatasi emosi yang berlebihan, biasanya untuk merelakan
atau mengikhlaskan dan tidak menyimpan dendam. Ini akan membantu kita untuk mengontrol emosi negatif, di mana yang biasa muncul pada kondisi negatif tertentu. Dan yang terakhir, jika kamu merasakan bereaksi berlebihan pada situasi tertentu, cobalah untuk bersisir. Ingat, berzikir menjaga hati untuk tetap hidup ya. Dengan berzikir secara tidak langsung kita dapat menenangkan diri kita sendiri, sehingga kita mampu mengendalikan yang kemungkinan muncul di saat yang tidak terduga. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengidentifikasi sebuah contoh kasus yang melibatkan pengendalian emosi. Langsung saja yuk kita ikuti. Pada kasus berikut ini, Rama merupakan remaja yang menyukai lagu-lagu Korea. Ia memiliki beberapa album lagu idola kesayangannya yang ia beli dengan menggunakan uang yang ia tabung selama berhari-hari. Suatu hari, sahabat dia yang juga menyukai lagu idola Korea meminjam sebuah lagu milik Rahma dengan senang hati. Rahma meminjamkan CD itu kepada Dila, namun setelah 3 hari, Dila tak kunjung mengembalikan CD yang ia pinjam. Rahma sangat terkejut ketika tiba-tiba Dila mengatakan bahwa CD itu patah karena terinjak adiknya Dila. Meminta maaf kepada Rahma dan berjanji akan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk menggantinya CD yang ia pinjam. Nah, jika kamu adalah Rama, apa yang akan kamu lakukan? Dan berikan alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Kalian dapat menuliskan identifikasi kalian pada komentar dan bersegeralah minta ampunan dari Tuhanmu dan kepada bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menafkahi hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari materi layan pada sesi kali ini. Ingat, manusia hebat adalah manusia yang mengendalikan diri saat dikuasai amarah, tenang saat dipermalukan, dan tersenyum saat diremehkan. Kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik dari versi kita sebelumnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.